TNI. Kemudian saya jawab, saya tidak ada minatnya ada di kepolisian. Nah, keponakan saya ini awal mulanya sudah tes kepolisian dan gugur di kesehatan, itu TNS. Terus kemudian dia melanjutkan lagi, mengarahkan saya ke kenalannya namanya Ibu Lili, itu rumahnya di daerah Suhat, Kota Malang. Kemudian dari sana kita diarahkan untuk ditawarkan menjadi anggota TNI, namun tetap saya tidak mau karena keponakan saya maunya menjadi seorang anggota polisi. Setelah itu kami berkumpul di rumahnya semua, termasuk keponakan saya, paling saya istrinya, dan juga keponakan saya atas nama Novel itu untuk dijadikan polisi. Setelah itu Bu Lili tidak sanggup, telepon mbaknya, kakaknya yang bernama Bu Mimin. Nah, kemudian Bu Mimin datang ke rumahnya, semua kumpul di situ dan menyanggupi bahwa bisa keponakan saya yang telah gugur di kesehatan nanti bisa dijadikan seorang anggota polisi. Nah, setelah itu kami dimintai uang sebesar 6 juta untuk proses kesehatan di rumah check up di rumah sakit RST Subraun. Setelah check up beberapa minggu kita disuruh menyiapkan uang sebesar 150 juta. Kemudian kami usahakan dan kami berikan. Setelah kami berikan, selang beberapa 2 minggu kemudian ternyata katanya tidak bisa nembus di Mabes. Nah, setelah itu saya minta uang kembali, ternyata tidak bisa dan tidak dikembalikan dan tidak dijanjikan. Setelah itu diambil alih ke adiknya namanya Bu Lili, bahwa dia bisa menjadikan seorang polisi dengan channel ada di Mabes namanya Zulfikar. Katanya Zulfikar ini berdinas di kepresidenan, tangan kanannya Pak Jokowi. Nah, setelah itu berjalan beberapa minggu, kita dimintai uang sekitar kurang lebih 400 juta. Kemudian saya transfer ke Bu Lili yang diminta sesuai itu. Kemudian Bu Lili memerintahkan saya dengan Pak Sul untuk memberikan 150 ke Zulfikar yang ada di Jakarta, di Kemang tepatnya. Kami ke sana dan kemudian dari sana kami ketemu, dijemput di bandara. Setelah di bandara ke rumahnya, dia menyampaikan sudah ketemu saya, nggak usah khawatir, sudah kita kasihkan karpet merah, langsung bisa masuk. Nah, setelah uangnya kita kasihkan, saya kasihkan kepada Zulfikar dan ditandatangani materai 10.000. Kemudian kami pulang kembali. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, waktu itu untuk masukkan menjadi seorang polisi, ternyata tidak jadi, katanya mundur karena ada berbagai hal sehingga tidak bisa dimasukkan kepolisian, katanya ada kesalahan teknis, dan itu pun dia meminta beberapa uang juga untuk ditransfer. Setelah itu kami sempat bertemu di daerah Seraton, Hotel Seraton Surabaya. Kita ketemuan di sana. Beliaunya Zulfikar ini, Bapak Zulfikar ke Polda, katanya untuk mengklarifikasi bahwa adik saya nantinya bisa masuk langsung ke pendidikan di SPN Mojokerto. Setelah beberapa hari kami menunggu sampai berminggu, ternyata tidak ada berita lagi untuk bisa ponakan saya masuk. Dan sampai sekarang pun uang yang saya transfer maupun saya berikan kepada Bu Lili, Bu Mimin, dan Zulfikar sampai saat ini belum ada yang dikembalikan. Nah, harapan saya orang-orang yang telah menipu seperti ini bisa diproses secara hukum
agar masyarakat tidak tertipu seperti yang saya lakukan, yang alami seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Praitno. Kami kedatangan tamu yang bagaimana kami pengamatan ini terkait masalah penipuan, dugaan penipuan yang dialami oleh Bapak Agus yang bertempat tinggal di Malang, Panjen. Beliau datang ke kantor kami karena sudah buntu untuk melakukan mediasi maupun konfirmasi dan kekeluargaan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini beliau menyampaikan kepada redaksi kami dan saya selaku pimpinan di media Radar CNN bahwasanya beliau ingin menindaklanjuti terkait masalah kejadian yang dialami oleh beliau yang dirugikan secara finansial, yang bagaimana beliau sudah transfer senilai 400 juta dan DP dan untuk yang lain sebagainya itu. Maka dari itu kami dari tim media, khususnya media internasional dan beberapa media yang ada di Jawa Timur akan membantu Pak Agus dalam keadilan tersebut, menyampaikan inspirasinya, menyampaikan kerugiannya, menyampaikan keluh kesahnya kepada masyarakat, khususnya kepada APH, aparat penegak hukum, yang bagaimana harus bertindak sesuai tegas dan presisi untuk menyikapi kasus tersebut karena sudah merugikan nama citra-citra TNI dan Polri itu, dan menciderai institusi Polri dengan bagaimana institusi tersebut sebenarnya tidak ada pembayaran dan Polri itu gratis masuknya, akan tetapi dengan calo-calo yang beredar selama ini di Jawa Timur maupun dimanapun yang tempat berada selama merugikan masyarakat, itu berhak APH untuk menindaklanjuti dan wajib untuk menindak tegas. Harapan saya sebagai pimpinan media Radar CNN dan intelijen siber, Info Jatim dan sebagainya yang ada di media-media kami dan gabungan media kami mengawal kasus ini sampai tuntas dan selesai. Salam presisi, polisi, Polri, TNI selalu di depan.